open nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang betul Cireng Buah yang beranggotakan antara lain Rika Maulida, Yulianto Nur Rahman, Muhammad Kuseri Fajar, Muhammad Amar. Next. Pengolahan cireng buah naga dan pengolahan saus cireng buah naga. Sejarah buah naga berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Buah ini berasal dari jenis kaktus yang bernama Phyllocorus dan Selecorus. Lalu bagaimana buah ini bisa sampai ke Asia? Pada tahun 1970, orang Prancis dari Guyana membawanya ke Vietnam sebagai tanaman hias. Sejak itulah buah naga dibudidayakan di negara-negara Asia Tenggara. Orang Vietnam dan Tiongkok menganggap buah ini sebagai pembawa berkah. Jadi buah ini selalu diletakkan di atas meja altar di antara dua patung naga berwarna hijau. Warna merah dari buah ini terlihat mencolok di antara warna hijau dari kedua patung naga. Oleh sebab itu, buah ini disebut tangloy. Dalam bahasa Inggris, tangloy berarti dragon fruit. Dari sanalah nama buah naga berasal. Prosedur kerja. Manfaat buah naga antara lain: A. Membantu penyembuhan asma dan batuk. B. Memperkuat tulang. C. Membantu kerja usus. D. Membuat tulang lebih kuat. E. Membantu membentuk sel darah merah. Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah kompor, baskom, sendok, wajan, piring, dan blender. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah buah naga 1 buah, tepung tapioka 1/4 kg, air 100 ml, gula pasir 50 gram, vanili 1 bungkus, minyak goreng secukupnya, Precision Flake kental manis. Next. Prosedur kerja cireng buah naga antara lain: 1. Blender 2-3 sendok makan buah naga, tambahkan air 100 ml, tambahkan gula 100 gram, tambahkan vanili 1 bungkus, blender sampai halus. 2. Tuang hasil blender ke wajan, kemudian panaskan hingga mendidih. Sambil dimasukkan tepung tapioka per sendok makan, sambil terus diaduk. Jangan langsung dimasukkan semuanya, namun sedikit demi sedikit, sehingga adonan mengental atau mengendap. Sesudah mengental atau mengendap, maka hentikan penambahan tepung tapioka, lalu matikan api. 3. Bentuk adonan tadi, celupkan ke tepung tapioka sisanya. Selesaikan hingga adonan habis. 4. Goreng cireng buah naga dengan api kecil. Tunggu hingga minyak panas baru dimasukkan cirengnya. Usahakan menggunakan minyak baru. 5. Masukkan hingga matang, kemudian tipiskan. 6. Cireng siap disajikan dan diuji organoleptik. Saus buah naga. 1. Blender 2 sendok makan buah naga, tambahkan air, tambahkan Precision Flake kental manis
1 bungkus. 2. Tuang hasil blender ke wajan, kemudian panaskan hingga mengental sampai 10 menit. 3. Saus cireng buah naga siap disajikan dan diuji organoleptik. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tito Yulianto. Baik, akan saya lanjutkan presentasi dari seri belajar. Dari data laporan praktikum cireng buah naga, dapat menunjukkan sebagai berikut. Sini bisa kita lihat di layar. Dari segi aroma, semua panelis menyukai aromanya karena aroma cireng harum vanili. Dari segi rasa, semua panelis menyukai rasanya karena rasanya manis dan berasa buah naga. Dari segi teksturnya, para panelis banyak yang tidak menyukai teksturnya karena memiliki tekstur yang agak keras. Dari segi warnanya, para panelis banyak yang menyukai warnanya karena warnanya seperti buah naga. Terus dari data laporan praktikum saus cireng buah naga menunjukkan dari segi aroma, para panelis banyak menyukai aromanya karena beraroma susu. Dari segi rasa, semua panelis menyukainya karena rasanya manis susu dan berasa buah naganya. Dari segi tekstur, semua panelis menyukainya karena tekstur yang lembut. Dari segi warnanya, semua panelis menyukai warnanya karena memiliki warna yang cerah dan menarik. Next. Terus ada desain, kemasan, dan labeling cireng buah naga. Label adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk secara umum. Label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi biji, tanggal kadaluarsa isi produk, dan keterangan legalitas. Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan berdasarkan Undang-Undang Pasal 96 Ayat 1 yang berbunyi pemberian label dengan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Informasi terdepan dari suatu produk pangan yang dinilai oleh konsumen adalah semua informasi yang tercantum dalam label yang terdapat pada kemasan pangan. Konsumen akan menentukan apakah akan membeli produk tersebut atau tidak setelah memiliki informasi yang termuat pada label. Akan tetapi kesadaran untuk membaca label sebagaimana tertuang dalam pesan dasar gizi khususnya di kalangan masyarakat Indonesia masih sangat perlu ditingkatkan. Oke, next. Hasilnya bisa kita lihat sebagai berikut. Labelnya pada praktikum kali ini dilakukan desain kemasan cireng buah naga karena menurut kami kemasan masih kurang menarik perhatian konsumen dan kurang sederhana. Kekurangan dari kemasan cireng buah naga sebelum didesain adalah kemasan tersebut hanya termuat dari plastik pika sehingga tidak menarik perhatian konsumen, dan jika kemasannya dibuka tidak
efisien dan simpel karena menyebabkan produk yang di dalamnya akan terbuka. Di balik dari kekurangan kemasan cireng, buah naga sebelum didesain ulang. Jika kita membersihkan labeling atau labelan, cireng buah naga sudah lengkap dan sempurna aspek kemasannya. Jadi yang tidak hanya kemasannya saja. Next. Next. Kesimpulan. Kesimpulan daripada label intinya adalah label adalah sebuah keterangan pada kemasan produk. Secara umum label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluarsa, isi produk dan keterangan legalitas. Pemberian label pangan bertujuan, tujuannya untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat. Saran dari praktikum kami pada tahap-tahap praktek produksi, hal yang lebih lanjut yang perlu dilakukan adalah sebaiknya di labeling ada informasi komposisi dan ilmu desain beberapa kali masih kurang sehingga informasi yang belum maksimal. Baik, saya serahkan ke moderator. Untuk membaca keterangannya, silakan Rika Maulida. Baik. Analisis ekonomi cireng buah naga. Analisis ekonomi adalah cara untuk mengetahui harga pokok, harga jual, dan harga keuntungan produk, maka dilakukan analisa kelayakan ekonomi meliputi biaya produksi atau biaya tetap dan biaya variabel, harga produk produksi, harga jual, break-even point atau BEP, rugi laba atau RL, return of investment atau ROI, payback, ROI atau PP, dan benefit cost relation. Dalam 1 bulan, menghasilkan 10 produksi, sama dengan 10 kotak per produksi kali 10 kali per bulan, dan 100 kotak per bulan. Jadi dalam 1 bulan, kita bisa menghasilkan 100 kotak atau 100 pieces cireng buah naga. Total biaya produksi per bulan dapat dirumuskan sama dengan FC tambah VC sama dengan 48.437 ditambah 116.000 sama dengan 164.437. Total biaya produksi per produksi kita rumuskan dengan FC tambah FC sama dengan Rp4.844 ditambah 11.600 sama dengan 16.400. Harga pokok produksi atau HPP dalam 1 bulan 10 produksi sama dengan 10 kotak per produksi dikali 10 kali per bulan sama dengan 100 kotak per bulan. HPP sama dengan total biaya produksi per bulan dibagi jumlah produksi per bulan. Sama dengan Rp164.437 dibagi 100 sama dengan 1.644. Dan saya kembalikan lagi kepada moderator.
Untuk pembacaan materi selanjutnya, saya serahkan kepada Muhammad Amar. Muhammad Amar, dipersilahkan. Terima kasih untuk guru Fajar. Saya akan melanjutkan presentasi. Harga pokok penjualan. Harga jual cireng buah naga yaitu sebesar Rp10.000. Perhitungan penjualan. Penjualan jumlah bulan cireng buah naga 100 kali 10.000 sama dengan 1 juta. Analisis rugi dan laba. Laba kotor sama dengan penjualan kurang biaya produksi sama dengan 1 juta kurang 164.437 sama dengan 835.563 rupiah. Laba bersih kurang laba kotor, pajak omset 835.563 rupiah. 1% kali 1 juta sama dengan 835.563 rupiah dikurang 10.000 rupiah sama dengan 825.563 rupiah. Laba per produksi sama dengan penjualan dikurang biaya produksi sama dengan 1 juta kurang 16.444 rupiah sama dengan 983.556 rupiah. Next. Kriteria kelayakan usaha break even point. Biaya produksi, total biaya tetap, harga PC per unit. Sama dengan Rp48.437. 10.000 dikurang 164.437 rupiah dibagi 100 sama dengan 48.437 rupiah atau 1.644.000 sama dengan 29,46 sama dengan 30. ROI sama dengan laba bersih per bulan total biaya produksi dikali 100% sama dengan 825.563 rupiah atau 164.437 rupiah dikali 100% sama dengan 5,2. PBP total biaya produksi laba kotor sama dengan 164.437 rupiah dibagi 835.563 rupiah sama dengan 0,197 rupiah. Produksi cireng buah naga akan kembali modal dalam jangka waktu 0,197 bulan.
benefits, laba bersih, fixed cost, total biaya tetap sama dengan Rp825.563 dibagi Rp48.437 sama dengan 17,4 ribu. Artinya rasio untuk cireng buah naga sebesar 17,4 sehingga usaha ini layak untuk dijalankan. Next. Kesimpulan. Setelah melakukan analisis ekonomi terhadap produk cireng, buah naga diketahui bahwa dalam melakukan usaha penjualan cireng tersebut tergolong prospek usaha yang bagus. Hal ini didasari pada nilai benefit cost yang menunjukkan angka berada di kisaran 17,04. Benefit cost ratio merupakan suatu ukuran perbandingan antara pendapatan dengan total biaya produksi cost, yaitu benefits. Kemudian untuk C berarti cost. Cost ini dihitung dari tingkat suku bunga benefit cost 1, maka usaha tersebut sebaiknya untuk dilanjutkan. Akan tetapi apabila benefit ratio kurang dari 1, maka usaha tersebut tidak layak atau merugi. Usaha cireng buah naga ini layak karena didasari pada hasil keuntungan produksi lebih tinggi daripada biaya produksi yang diperlukan. Sekian, terima kasih. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada ketidaksempurnaan dari presentasi dari kami. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.